Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Priyono-Putri. Saya ini mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini di sebuah kampus IAIN Langsa. Saya mahasiswi semester 2. Podcast pertama saya ini bertujuan untuk menuntaskan tugas psikologi perkembangan anak usia dini yang diberikan oleh Pak Deddy Surya. Saya akan membahas tentang perkembangan agama dan moral. Teman-teman, apa kalian sudah tahu? Manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap lebih pada usia dini. Fisik atau jasmani manusia baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan berfungsi jika kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada perkembangannya. Kemampuan itu tidak dapat dipenuhi secara sekaligus, melainkan melalui penahapan. Demikian juga perkembangan agama pada diri anak. Masa kanak-kanak adalah masa di mana seorang individu mulai dapat berinteraksi dengan individu yang lainnya. Pada masa inilah sebenarnya masa emas di mana seseorang diperkenalkan dengan agama. Karena di mana anak secara pikiran belum terlalu kritis, dalam arti setiap apa yang diberikan oleh orang tuanya akan diterimanya. Dalam masa perkembangan keagamaannya, seorang individu terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keagamaannya. Faktor itu dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari faktor luar. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah pengembangan yang masih awal. Tetapi, sebenarnya sebelum masa anak-anak pun seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa perantal dan masa bayi. Walaupun pada saat itu, penerimaan pendidikan agama itu belum dapat diberikan secara langsung, misalnya dalam kandungan. Seorang janin hanya bisa menerima rangsangan atau respon dari sang ibu. Ketika ibu sedang sholat, mungkin atau mengerjakan perintah-perintah agama lainnya. Begitu juga pada saat bayi dilahirkan. Ia hanya menerima rangsangan dari luar, misalnya pada saat sang bayi diazankan. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa masa anak-anak bukanlah masa yang paling awal mendapatkan pendidikan keagamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu teori mengenai pertumbuhan agama pada anak. 1. Rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan dan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Dan proses timbulnya kepercayaan kepada Tuhan dalam diri anak. Menurut Zakiyah Derajat, anak mulai mengenal Tuhan melalui beberapa proses. Yang pertama, melalui bahasa. Dan yang kedua, setelah itu karena melihat orang-orang dewasa menunjukkan rasa kagum dan takut terhadap Tuhan, maka mulailah timbul dalam diri anak rasa sedikit gelisah dan ragu tentang sesuatu yang gaib, yang tidak dapat dilihatnya, yaitu Tuhan. 3. Rasa gelisah dan ragu itu mendorong anak untuk ikut membaca dan mengulang kata Tuhan yang diucapkan oleh orang tuanya. Yang keempat, dari proses itu tanpa disadari anak lambat laun pemikiran tentang Tuhan masuk menjadi bagian dari kepribadian anak dan menjadi objek pengalaman agamis dan pembinaan agama pada anak. Dalam pembinaan agama pada diri pribadi anak, sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan-latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak. Yang lambat laun, sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Dan demikian pula,
Dengan pendidikan agama, semakin kecil umur anak, hendaknya semakin banyak latihan dan pembiasaan agama yang dilakukan pada anak. Dan semakin bertambah umur anak, hendaknya semakin bertambah pula penjelasan pengertian tentang agama itu sesuai dengan perkembangan yang dijelaskannya. Latihan-latihan yang menyangkut ibadah seperti sembahyang, doa, membaca Al-Quran, sopan santun, dan lain sebagainya. Semua itu harus dibiasakan sejak kecil sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang dan terbiasa dengan aktivitas tersebut, tanpa ada rasa terbebani sedikit pun. Latihan keagamaan yang menyangkut akhlak dan sosial atau hubungan manusia dengan manusia yang sesuai dengan ajaran agama juga tidak hanya dijelaskan dengan kata-kata. Latihan di sini diberikan melalui perilaku yang terpuji, baik itu dari orang tua maupun guru, seperti pemberian sedekah kepada fakir miskin, berkurban, menolong terhadap sesama, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru agama mempunyai kepribadian yang dapat mencerminkan ajaran agama seperti apa yang diajarkan kepada anak didiknya. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Dalam hal ini, tentulah orang tualah yang paling bertanggung jawab, karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekadar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, dan membimbing, mengarahkan anak-anak yang belum dewasa di lingkungannya dalam pertumbuhan dan perkembangan, mencapai kedewasaan masing-masing, dan dapat membentuk kepribadian. Karena pada masa usia dini, adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral, dan agama. Orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak. Melalui bimbingan orang tua, anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini. 1. Menanamkan anak-anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. 2. Mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. Yang ketiga, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Yang keempat, mendidik anak dengan 3 perkara. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, didiklah anakmu dengan 3 perkara, yakni mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Yang kelima, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Yang keenam, mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut. Yang ketujuh, membiasakan anak agar jangan suka berdusta. Yang ke-8, mengajarkan anak agar jangan suka marah. Yang ke-9, membiasakan anak agar saling menyayangi antara sesama muslim. Yang ke-10, mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti.
Yang ke-11, membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Dan harus perlu kalian tahu, dengan menanamkan dan mengajarkan pendidikan hadis pada anak usia dini di masa emas saat banyaknya pengetahuan yang diserap, memungkinkan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak akan keagamaan bertambah. Jika yang diajarkan ialah pendidikan akan keagamaan seperti akidah, maka pemahaman yang benar akan akidah tersebut dapat menjadi sumber dasar perilaku karakter setiap anak. Benih yang baik pada setiap anak akan berimbas pada kepribadian bangsa. Tingginya karakter masyarakat sebuah bangsa akan membawanya pada sebuah peradaban dan kemajuan serta kedamaian. Jika karakteristik atau akhlak masyarakatnya rendah, maka suatu bangsa tidak mampu mengembangkan diri ke arah kemajuan dan peradaban yang baik dan disegani. Rendahnya akhlak dan rusaknya karakter individu dalam masyarakat berpotensi menyebabkan musnahnya suatu bangsa. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter adalah dengan melihat sejauh mana aksi dan perbuatan seseorang dapat melahirkan dan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Di penghujung podcast ini, terima kasih telah mendengarkan. Saya Nabila Eka Priyono Putri, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. See you next time. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.